Bahwa sering kadang-kadang ada ungkapan dalam diri kita, rasa penyesalan misalnya, rasa kecil hati bahwa sekarang orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak bisa lagi berbakti kepada mereka, tidak bisa lagi memberikan kasih sayang kepada mereka. Padahal sesungguhnya di dalam Islam, berbakti kepada orang tua itu masih bisa kita lakukan setelah orang tua itu tidak ada. Nah, ini mungkin yang perlu sama-sama kita saling mengingatkan. Untuk diri pribadi saya juga, kepada kita semua tentu sudah pernah merasakan kehilangan orang tua. Berbakti kepada orang tua setelah wafatnya itu masih bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah menunaikan janji-janjinya, membayarkan hutang-hutangnya, apa yang menjadi nazarnya, menjadi niatnya kemudian belum terlaksana, itu kewajiban kita sebagai anak-anaknya untuk merealisasikan janji-janjinya itu. Maka ketika kita menunaikan itu, insya Allah kita termasuk anak yang berbakti. Kita dapat pahala khusus dan juga orang tua kita juga mendapatkan pahala jariahnya. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan amal-amal unggulannya. Nah, jadi kita harus tahu ini, harus tahu orang-orang tua kita ini mungkin punya amal unggulan, ibadah-ibadah khusus dalam kehidupannya selama ini. Ini harus kita telusuri. Karena kadang-kadang kan ada yang mungkin dia rutin baca Quran tiap hari misalnya. Ada yang rutin tahajud tiap malam, ada yang rutin berinfak, ada yang punya amalan-amalan khusus lain, misalnya saum dan sebagainya. Ini harus tahu anak-anak. Nah, kalau kita ingin berbakti kepada mereka, kita lanjutkan kebiasaan baik itu, kita lanjutkan amal-amalan unggulannya itu. Maka setiap kita melakukan itu, kita dapat pahala. Tentunya orang tua kita di alam barzakh itu mendapat pahala yang sama. Itu yang disebut dengan pahala jariah, gitu. Kemudian yang ketiga, menghormati orang-orang yang dihormatinya. Boleh jadi ada gurunya, ada orang tuanya lagi, gitu. Ada orang-orang yang dihormatinya selama hidup, itu kita harus tahu. Maka apa yang mereka lakukan selama ini kepada orang-orang yang dihormatinya, kita lanjutkan. Gitu. Yang berikutnya adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang selama ini bersilaturahim dengan mereka. Mungkin ada sahabat, keluarga, gitu. Orang-orang yang disayanginya. Boleh jadi dia punya anak asuh, anak yatim asuh atau apa gitu. Seperti itu. Itu bisa kita lanjutkan kegiatan-kegiatan baik itu, sehingga ya, diniatkan tidak diniatkan itu otomatis akan menjadi bagian dari amal jariah mereka. Karena tentu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan kita termasuk kepada anak yang soleh itu. Dan anak yang soleh otomatis orang tuanya akan mendapat pahala jariah.